Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya ingin mengajak mentadaburi surah Al-Mulk ayat 1 dan ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ayat ini diawali dengan kata tabaroka. Tabaroka itu artinya berasal dari kata berkah tentunya, atau barokah. Sehingga tabaroka ini artinya adalah telah memberikan berkah, telah memberkahi, telah melimpahkan berkah. Jadi sama dengan ada yang telah memberikan keberkahan. Berkah itu diberikan kepada kita semua. Siapakah pelaku yang telah memberikan keberkahan itu? Pelakunya adalah alladzi biyadihil mulku, yaitu dia yang di tangannya ada kekuasaan atau ada kerajaan. Artinya dia yang menggenggam kekuasaan atau yang menggenggam kerajaan. Al-mulku itu memang bisa berarti kekuasaan atau juga bisa berarti kerajaan. Langit dan bumi ini hakikatnya adalah kerajaan, di mana yang menjadi rajanya adalah tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga alladzi biyadihil mulku artinya Allah yang menggenggam kerajaan. Kerajaan langit dan bumi ini. Langit dan bumi ini sudah diberi limpahan keberkahan oleh dia yang menggenggam kerajaan itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan keberkahan, barokah yang telah Allah limpahkan kepada kita, manusia, kita sebagai manusia bisa melakukan berbagai aktivitas kehidupan. Apapun bisa kita lakukan, dari mulai kita mencari nafkah, memenuhi kebutuhan dasar, bekerja, dimanapun kita bekerja. Jadi berbagai aktivitas kehidupan bisa kita laksanakan. Bisa dikatakan tanpa kurang satu apapun. Apa yang kita makan, apa yang kita gunakan, apa yang kita pakai, itu semua adalah atas adanya limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita patut bersyukur. Saya ini bisa beraktivitas seperti ini, atau teman-teman sekalian bisa melakukan apapun karena ada keberkahan yang telah dilimpahkan oleh Allah di langit dan di bumi ini. Kemudian kalimat berikutnya adalah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia, Allah sebagai pemegang kekuasaan, dia itu yang menentukan atas segalanya. Jadi Allah adalah qadirun. Qadir berarti yang menentukan atau yang mengatur segalanya. Apa-apa saja yang Allah atur. Jadi apa yang Allah atur itu meliputi berbagai hal. Yang kalau kita ingin memahami secara terperinci apa-apa saja yang diatur, yang menjadi ketentuan Allah, tentunya kita harus membaca ayat-ayat Al-Quran. Dalam hal ini surat Al-Mulk itulah yang nanti akan membuka apa-apa saja di antara ketentuan-ketentuan Allah, yang dalam hal ini Allah mengatur segalanya. Jadi, apa yang Allah atur, ketentuan Allah itu istilah lainnya kan disebut dengan takdir. Jadi, takdir itu sama dari kata qadir. Qadir itu kan kata pelakunya, artinya yang menentukan. Sedangkan takdir itu adalah hal-hal yang menjadi ketentuan Allah, atau ketentuan Allah itu sendiri. Jadi, takdir itu sendiri adalah ketentuan atau aturan-aturan yang menjadi ketetapan Allah. Sehingga apa-apa saja yang menjadi takdirnya Allah tentunya harus kita baca langsung di dalam rangkaian ayat-ayat Al-Quran, terutama di sini dalam surat Al-Mulk. Jadi Allah sebagai penguasa, sebagai raja atas langit dan bumi ini, yang mengatur segalanya, dan dialah yang telah memberikan keberkahan hidup manusia, sehingga manusia yang ada di muka bumi ini bisa menjalankan kehidupannya itu karena berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya berarti kita berada di dalam kerajaan. Kita ini hidup di bawah kekuasaan, di bawah kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya punya rencana. Dan dia sudah mengatur segala rencana itu. Rencana langit dan bumi, dan juga rencana tentang dunia dan akhirat. Untuk apa Allah menciptakan dunia ini, dan untuk apa nanti ada akhirat, dan apa hubungan keduanya. Nah, itu semua adalah menjadi takdirnya Allah, menjadi ketentuan-ketentuan Allah yang
Tinggal kita baca di dalam ayat-ayatnya apa-apa saja yang termasuk ke dalam takdir atau ketentuan-ketentuan Allah, sehingga kita supaya tahu kalau kita memahami takdirnya Allah, ketentuan-ketentuan Allah, maka kita bisa siap menjalankan hidup ini searah ya dengan apa yang seharusnya menurut kehendak Allah. Kemudian dikatakan di dalam ayat kedua bahwa alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ayat ini menerangkan bahwa Allah, sang pemilik langit dan bumi ini, yang memegang kerajaan langit dan bumi ini, dia telah menciptakan kematian dan kehidupan, al-maut wal hayat. Jadi kita tahu bahwa kita ini hidup diciptakan oleh Allah. Dan di ayat itu dikatakan juga bahwa bukan hanya kehidupan, tapi kematian pun itu adalah ciptaan Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Jadi kematian pun adalah bagian dari rencana kerja Allah, rencana penciptaan Allah. Nah, untuk apa? Kenapa kita hidup di dunia kemudian nanti kita mati? Kemudian nanti Al-Quran mengatakan bahwa kita akan dibangkit lagi, hidup lagi. Ini tujuannya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Jadi Allah punya tujuan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang lebih baik laku perbuatannya, yang lebih baik amal perbuatannya. Jadi ternyata kita ini mau diuji. Allah mau mencari orang-orang, manusia ini yang lebih baik dalam hal perbuatan atau istilahnya dalam hal akhlak. Ahsanu amala. Bukan yang lebih banyak hartanya, bukan yang lebih tinggi ilmunya, bukan yang lebih hebat ngomongnya, bukan itu ternyata. Tetapi yang Allah mau cari, yang mau Allah uji adalah siapa yang lebih baik laku perbuatannya. Sehingga kehidupan kita di dunia ini adalah baru sebatas ujian yang sifatnya adalah sementara. Apabila hidup di dunia ini dikatakan sebagai ujian, berarti belum hidup yang sebenarnya. Namanya juga ujian. Ujian itu berarti bisa dikatakan uji coba. Dicoba dulu. Bagaimana di dalam berperilaku ini, di dalam beramal ini, baik atau tidak. Sehingga akan ada kehidupan yang sebenarnya. Berarti, di mana itu kehidupan yang sebenarnya? Kehidupan yang sebenarnya adalah akhirat. Kehidupan pada hari kemudian atau pada masa yang akan datang setelah manusia dibangkitkan. Dan memang Al-Quran berulang-ulang menegaskan demikian, bahwa kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang sesungguhnya. Dan itu dalam ayat-ayatnya dikatakan kehidupan akhirat itu kekal abadi. Jadi kehidupan dunia ini sifatnya sementara untuk diuji. Maka Allah sengaja memberikan limpahan berkah ini adalah mau memberikan kemampuan atau daya hidup bagi manusia, sehingga bagaimana manusia itu menggunakan daya hidup ini, menggunakan sumber daya hidup yang telah Allah limpahkan ini di dalam menampilkan aspek perilaku di muka bumi ini. Maka keputusan Allah yang akan nanti dijatuhkan kepada kita adalah siapa di antara kita ini yang diterima oleh Allah sebagai insan-insan yang telah membuktikan diri, menampilkan ahsanu amala, menampilkan sebaik-baik perilaku. Ada keputusan yang akan Allah berikan kepada mereka yang mencapai nilai baik dalam berperilaku adalah pada kalimat berikutnya. Wahuwal azizul ghafur. Dan dia, Allah, adalah al-azizul ghafur. Al-aziz, teman-teman sekalian, itu kalau secara arti kata adalah yang punya kekuasaan, yang punya kewenangan. Sedangkan al-ghafur artinya yang mengampuni atau yang memberikan ampunan. Jadi al-azizul ghafur artinya yang berwenang, yang berkuasa memberikan pengampunan kepada siapa yang Allah pilih nanti. Sehingga keputusan akhir daripada ujian amal perbuatan ini adalah siapa di antara kita yang akan menerima keputusan ampunan Allah. Kalau begitu, bagaimana dengan yang tidak mencapai sebaik-baik laku perbuatan? Maka dia akan jatuh kepada keputusan yang lain, yang bukan ampunan. Ampunan ini kan artinya dibebaskannya seseorang dari konsekuensi hukum atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Jadi artinya
bahwa manusia yang tidak diberi ampunan berarti dia akan menerima hukuman Allah atau istilahnya azab Allah. Kenapa manusia diazab? Karena ini sudah menjadi status hukum manusia dari Allah. Bahwa kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam sudah Allah berikan status hukum. Dasarnya adalah khata'un, berdosa. Jadi manusia sudah dinyatakan, sudah divonis itu berdosa. Itu status hukum dasar manusia. Kenapa manusia berdosa? Dosa manusia itu adalah karena memang potensi dosa ada pada diri manusia. Apabila manusia, diri kita membiarkan diri, tidak dibina, tidak dilatih, tidak diarahkan ke arah nilai-nilai kebaikan, ke arah norma-norma hukum yang baik dari Allah, maka manusia itu berpotensi berbuat salah, berpotensi berbuat jahat. Sehingga dengan potensi hawa nafsu manusia yang penuh dengan kecenderungan jahat ini, dia akan menciptakan kerusakan-kerusakan, kejahatan-kejahatan di dalam kehidupan. Nah, itulah yang Allah kehendaki agar manusia mau membina dirinya, mau mengarahkan dirinya menurut bimbingan Allah sehingga bisa menampilkan ahsanu amalan, begitu. Dan disinilah Allah mau memilih di antara kita, mana di antara kita ini yang akan menerima keputusan maghfirah atau keputusan ampunan Allah. Dan sisanya karena membiarkan diri dengan hawa nafsunya, maka itu tidak akan Allah ampuni. Sehingga status hukum berdosanya akan berlanjut kepada keputusan azab Allah. Azab itu artinya sanksi hukum. Kenapa dia dihukum? Karena tidak mau mengikuti peringatan Allah, tidak mau mengikuti pelajaran Allah, bimbingan Allah atau petunjuk dari Allah yang disampaikan kepada para rasulnya untuk menata hidup, menata dirinya dengan aturan-aturan Allah. Dan bentuk hukuman itu adalah ketika nanti kita hidup di akhirat, ketika nanti manusia hidup di akhirat pada kehidupan berikutnya, dibangkitkan hidup kembali, tetapi dicabut dari nikmat Allah. Di dalam Al-Quran istilahnya, inasani akahwal abtar, menjadi golongan abtar. Abtar itu artinya yang terputus dari rahmat dan nikmat Allah pada kehidupan berikutnya. Itulah azabun alim, itulah sanksi hukum yang pedih yang akan diterima oleh manusia sebagai bentuk peringatan Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik kerajaan ini. Jadi, teman-teman yang dirahmati Allah, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah sang pemilik kerajaan dunia ini, langit dan bumi ini, telah melimpahkan keberkahan bagi kita. Dan Allah yang mengatur segalanya. Di antaranya adalah apa tujuan kita di dunia ini. Allah sudah atur bahwa tujuan hidup kita ini adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan, untuk diuji sementara sebelum kehidupan berikutnya. Untuk diuji siapa di antara kita yang bisa menampilkan sebaik-baik laku perbuatan. Dan pada akhirnya nanti Allah yang akan memberikan keputusan siapa yang berhak diampuni atau siapa yang tidak diampuni. Wahwal azizul ghafur. Dia Allah adalah otoritas yang memberikan pengampunan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.